Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan Pastor Daud, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Kali ini kita akan melihat sebuah video yang sebenarnya tidak menjadi teladan bagi siapapun yang melihatnya ataupun yang melakukannya. Tetapi ini menjadi pembelajaran bagi kita, agar kita dapat melakukan yang baik, apalagi kita adalah orang-orang yang sedang datang beribadah kepada Tuhan. Kita saksikan video berikut ini. Ya, setelah kita melihat video ini, tentu kita akan merasa sedih ataupun juga miris melihat bagaimana ada orang yang sedang berhadapan dengan Tuhan, tapi di tengah-tengah dia sedang sujud, dia dapat melakukan sesuatu yang bisa dikatakan adalah kejahatan, di mana temannya yang lain sedang juga ikut sembahyang kepada Tuhan, tetapi dia harus mengalami pukulan yang tidak disadarinya. Bisa saja ini terjadi karena ada persoalan di luar atau sedang ada masalah di antara kedua orang ini. Tapi yang pasti tentulah kalau orang-orang ini punya akal budi dan punya hati yang lurus dan takut akan Tuhan, tentu di rumah Tuhan itu tidak boleh melakukan kejahatan. Sekalipun memang di luar nanti mereka bisa melakukan marah ataupun saling marahan, itu terserah mereka. Tapi yang pasti di wilayah tempat kita datang kepada Tuhan atau di rumah Tuhan, tentu kita tidak boleh melakukan kejahatan. Bagaimana mungkin kita bisa diterima sembahyang kita atau ibadah kita kalau kita di dalam pun juga melakukan kejahatan? Ya, yang pasti jelas bahwa ibadah seperti ini pasti tidak akan diterima oleh Allah ataupun Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kenapa orang ini bisa sampai seperti itu, hatinya jahat dan tidak takut kepada Tuhan. Tentu orang-orang seperti ini pasti punya lingkungan yang tidak baik. Ya, biasanya orang-orang seperti ini kalau melakukan berani melakukan perbuatan seperti ini, pasti dia adalah orang-orang yang selalu berada di lingkungan orang-orang yang jahat juga, yang sering memprovokasi ataupun diadu domba atau sering dipanas-panasi kalau bahasa pasarnya. Orang-orang yang benar-benar ibadahnya tulus di hadapan Tuhan, pasti dia takut melakukan kejahatan. Nah, kemudian ada orang jahat itu karena dia berada di lingkungan yang jahat, atau ada juga orang jahat berasal dari orang-orang yang beribadah karena dia sering sekali diajarkan sesuatu yang mengajak jemaahnya untuk berani berbuat sesuatu yang melukai orang lain, dan itu dianggap ibadah. Karena kalau dia merasa benar sendiri dan orang lain dianggap tidak pantas, maka dalam konteks ajaran yang diterimanya, ya, itu akan dibenarkan. Padahal menurut hati Tuhan tidak ada dibenarkan perbuatan jahat sedikit pun. Bahkan sekalipun kepada musuh kita, kita tidak pantas melakukan kejahatan di rumah Tuhan. Karena keadilan dan pengadilan itu adalah milik Tuhan. Sekalipun kita disakiti oleh orang, maka izinkan Tuhan yang akan menjatuhkan hukuman ataupun keadilan kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Tapi video ini membuktikan bahwa orang ini tidak takut melakukan bisa dikatakan kejahatan kepada orang lain karena menganggap dirinya benar. Ya, dia pikir Allah atau Tuhan itu akan membela dia. Kemudian ini juga menjadi peringatan kepada semua kita, khususnya bagi tokoh-tokoh agama yang selalu mengajarkan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, kadangkala para tokoh agama ini selalu mengempartasikan perasaan
kesal ataupun bisa dikatakan tanda kutip jahat, tapi dibalut dengan yang namanya ceramah atau khotbah. Dan itu akan diimpartasikan kepada semua pendengar sehingga para jemaah pun akan tersulut hatinya untuk melakukan sesuatu ataupun perbuatan yang bisa dikatakan melanggar hukum, tapi mereka menganggap itu adalah ibadah. Dan kemudian ada lagi hal yang lain, selama tokoh agama tidak mengajarkan tentang kasih pengampunan, maka dipastikan orang-orang yang mendengarkan ajaran ataupun ceramah kita tidak akan pernah punya yang namanya kasih dan pengampunan. Yang ada adalah kalau pipi kita ditampar, maka tampar lagi pipi orang itu. Bahkan kalau gigi kita jatuh, maka gigi orang itu pun harus jatuh. Ya, gigi ganti gigi, ya, tangan ganti tangan. Artinya balas membalas itu adalah keadilan. Nah, kalau itu diajarkan kepada jemaat atau jemaah, tentulah itu akan disahkan oleh mereka semuanya untuk membuat peradilan sendiri secara manusia dan tidak lagi melibatkan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, ini menjadi peringatan bagi kita semuanya dan siapapun yang menyaksikan video ini, agar saudara tidak mau bahkan jangan mendengarkan ceramah-ceramah yang tidak membawa saudara untuk dekat dengan Tuhan. Apabila ada ceramah-ceramah yang mengajarkan saudara untuk membenci orang lain, ya, baik terhadap satu agama atau lebih lagi kepada agama lain, dan saudara disuruh membenci dan menganggap orang lain itu adalah musuh, saya katakan tinggalkan orang itu, dan itu bukan ajaran dari Tuhan yang sebenarnya. Baik, terima kasih banyak buat saudara-saudara yang sudah menyaksikan video ini, dan kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dari Pastor Daud, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kau biarkan kau pergi tiada pesan, kabar dari hubungan kita, gara-gara aku